Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nura Meditya Perwati dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai golongan obat PPI atau proton pump inhibitors. Yang pertama ada esomeprazole. Untuk nama dagangnya ada Nexium, Esola, Exozit, Exocit, dan Proxium. Untuk posologi ada yang 20 mg dan 40 mg. Untuk indikasi obat ini diindikasikan untuk penyakit reflux gastroesofageal atau GERD. Kombinasi terapi dengan antibakterial yang cocok dengan eradikasi Helicobacter pylori dan penyembuhan Helicobacter pylori yang berhubungan dengan tukak duodenum. Untuk kontraindikasi esomeprazole hipersensitif terhadap substansi aktif dari esomeprazole atau benzimidazole atau komponen lain dari obat ini. Jangan diberikan bersamaan dengan atazanavir. Efek samping dari esomeprazole ini adalah sakit kepala, nyeri abdomen, diare, kembung, mual, muntah, konstipasi, dermatitis, pruritus, urtikaria, pusing, mulut kering, hipersensitif terhadap reaksi anafilaktik, dan peningkatan enzim hati. Mekanisme kerja dari esomeprazole yaitu dengan cara menghambat pompa proton yang menekan sekresi asam lambung dengan penghambatan spesifik H+ atau K+ ATPase di sel parietal lambung. Dengan bertindak secara khusus pada pompa proton, esomeprazole menghambat langkah akhir dari produksi asam lambung sehingga mengurangi keasaman lambung. Kemudian ada obat yang kedua namanya lansoprazole, di mana nama dagangnya ada Gastrolan, Ladenum, Lagas, Lancit, Lanzogra, Lapras, Nuvaprazole, dan Pisolan. Untuk posologi lansoprazole ini 30 mg. Obat ini diindikasikan untuk ulkus duodenum, ulkus gaster, dan reflux esofagitis. Kontraindikasinya sendiri yaitu hipersensitif. Kemudian efek samping dari obat lansoprazole ini ada diare, sakit kepala, mual, anoreksia, konstipasi, pusing, lesu, dispepsia, mulut kering, urtikaria, pruritus, dan proteiuria. Untuk mekanisme kerja dari obat lansoprazole yaitu dengan cara mengurangi sekresi asam lambung melalui mekanisme yang menghambat kerja enzim H+, K+ ATPase pada jalur sekresi asam lambung di sel parietal tidak terjadi. Selain itu, obat lansoprazole juga berperan dalam menurunkan sekresi enzim pepsin. Kemudian ada obat ketiga yang namanya omeprazole. Omeprazole ini juga memiliki bermacam-macam nama dagang, misalnya ada Nursec, Lokef, Omeprazole, OPM, OMZ, Redusec, Promezol, kemudian ada Pumpitor, ada Rindopam, ada Tamedazole juga, dan ada Ulpras. Omeprazole ini memiliki posologi 20 mg. Omeprazole ini diindikasikan untuk pengobatan jangka pendek tukak duodenal, tukak lambung, dan reflux esofagitis atau ulceratif, dan sindrom Zollinger-Ellison. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Untuk efek samping obat omeprazole ini biasanya sakit kepala, diare, nyeri abdomen,
mual, muntah, infeksi saluran pernafasan atas, konstipasi, vertigo, ruam, batuk, astenia, dan biasanya juga terjadi nyeri pada tulang belakang. Apabila digunakan dalam jangka panjang dan dalam dosis besar, dapat menstimulasi pertumbuhan sel ECL atau enterochromaffin-like cell. Mekanisme kerja dari omeprazol di sini yaitu saat dia dimasukkan ke dalam tubuh kita, dia dalam bentuk obat yang tidak aktif, akan diaktifkan kembali pada saat proses protonisasi dalam suasana asam lambung. Kemudian bentuk aktif tersebut secara langsung akan berikatan dengan enzim H+ atau K+ ATPase di sel parietal lambung. Hal ini akan mengaktifkan sistein pada pompa asam di lambung sehingga terjadi penekanan sekresi asam lambung, baik secara basal maupun terstimulasi. Kemudian kita lanjutkan pada obat keempat, yaitu pantoprazol. Di sini dia memiliki nama dagang bermacam-macam, misalnya Panlok, Pantera, pantoprazol, pantotis, pantos, dan pantozol. Pantoprazol di sini memiliki posologi 40 mg. Obat pantoprazol ini diindikasikan untuk ulkus duodenal, ulkus gaster, reflux esofagitis, kemudian pengobatan hipersekresi yang berhubungan dengan sindrom Zollinger-Ellison. Untuk kontraindikasi sendiri itu biasanya hipersensitivitas dan efek samping obat pantoprazol ini biasanya sakit kepala dan sakit pada bagian perut. Untuk mekanisme kerja dari obat pantoprazol di sini yaitu pantoprazol adalah sebagai pengganti benzimidazol, bekerja dengan cara menghambat sekresi asam lambung melalui kerja spesifik pada pompa proton sel parietal. Kemudian pantoprazol dikonversikan dalam bentuk aktif yang berdampak pada proses inhibisi enzim H+ atau K+ ATPase dalam produksi asam lambung tahap akhir. Inhibisi ini tergantung pada besaran dosis yang digunakan. Kemudian ada obat kelima, yaitu rabeprazol. Di sini nama dagangnya Pariet. Kemudian posologinya natrium rabeprazol 10 mg dan 20 mg. Obat ini diindikasikan untuk tukak duodenum aktif, tukak lambung ringan aktif, dan reflux esofagitis. Kemudian obat ini memiliki kontraindikasi hipersensitivitas terhadap pengganti benzimidazol. Untuk efek samping obat rabeprazol ini biasanya terjadi konstipasi, sakit kepala, eksema, dan leukosit. Rabeprazol memiliki mekanisme kerja yaitu dengan cara menghambat produksi dan pengeluaran asam lambung. Rabeprazol bisa digunakan sebagai obat tunggal atau dikombinasikan dengan obat lain. Kemudian yang keenam ada obat ranitidin. Di sini dia memiliki nama dagang yaitu Conradin, Gacela, Fordin, Hexer, Hufadin, dan Graseri. Untuk posologinya ranitidin sebanyak 150 mg. Obat ranitidin ini diindikasikan untuk pengobatan jangka pendek dan terapi pemeliharaan tukak usus 12 jari, tukak lambung, dan
reflux esofagus, dan memiliki kontraindikasi hipersensitivitas. Untuk efek samping dari obat ranitidin ini biasanya terjadi sakit kepala, mual, muntah, nyeri perut, konstipasi, dan ruam. Untuk mekanisme kerjanya, ranitidin di sini sebagai antagonis kompetitif reversibel reseptor histamin pada sel parietal di mukosa lambung yang berfungsi sebagai sekresi asam lambung. Kemudian ada obat ketujuh yaitu aluminium hidroksida atau ALOH dan magnesium hidroksida atau MgOH. Untuk nama dagangnya antasidadoen. Posologi dari aluminium hidroksida yaitu 200 mg dan magnesium hidroksida 200 mg. Obat ini diindikasikan untuk mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, tukak lambung, kemudian gastritis, tukak usus 12 jari, dengan gejala mual, nyeri lambung, dan nyeri ulu hati. Kontraindikasi dari obat ini yaitu pada penderita gangguan ginjal berat dan hipersensitif. Efek samping dari obat ini biasanya terjadi sembelit, diare, mual, muntah, dan gejala-gejala tersebut akan hilang apabila dihentikan pemakaian obat tersebut. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu dengan cara menetralisir asam lambung. Obat ini hanya bekerja pada saat asam lambung meningkat. Obat yang ke-8 yaitu obat simetidin. Di sini dia memiliki nama dagang simetidin, simexol, corsamet, gastricon, kemudian ramet. Simetidin ini memiliki posologi 200 mg. Obat ini diindikasikan untuk tukak lambung dan usus 12 jari, kemudian reflux gastroesofagus, hipersekresi patologis pada sindrom Zollinger-Ellison. Untuk kontraindikasi hipersensitif terhadap simetidin. Untuk efek samping sendiri biasanya terjadi diare ringan, sakit kepala, kemudian sering berhalusinasi, cemas, dan depresi. Untuk mekanisme kerja simetidin yaitu simetidin bekerja dengan cara mengurangi produksi asam lambung yang berlebih akibat penghambatan reseptor histamin H2. Simetidin adalah golongan obat yang menghalangi aksi histamin pada reseptor histamin H2 dari sel-sel parietal dalam lambung. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.